Guys, saking banyaknya peluang bisnis di Instagram, lu pasti kebingungan dong. Lu pengen milih bisnis apa sih yang paling cocok di Instagram lu? Nah, kalau lu masih bingung juga, lu telah ngeklik video yang tepat. Karena di video ini gue bakal ngejelasin peluang bisnis apa aja sih yang lu bisa jalankan di Instagram lu. Ya men, selamat datang di channel gua. Nama gua Rian. Di channel ini adalah tempat kumpulnya para online coach, content creator, dan entrepreneur kayak lo yang ingin membangun personal brand dan coaching bisnisnya di sosial media. Jangan lupa juga follow Instagram gua dan gabung ke Facebook grup gua kalau lo pengen belajar bisnis yang kontennya gua nggak share di YouTube gua. Linknya ada di bawah ya. Oke, pertama-tama kalau lo nggak tahu seberapa powerful Instagram yang ada di handphone lo, gua akan nge-share beberapa data yang mudah-mudahan bisa menginspirasi lo untuk memulai bisnis lo mulai hari ini. Kalau berdasarkan riset factsite.com, lo tahu nggak kalau pengguna Instagram itu sudah mencapai seberapa banyak? Totalnya itu udah lebih dari 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya per 2019 ini guys. Kemudian sepertiga dari penggunanya itu adalah konsumen yang udah terbiasa banget belanja atau membeli sebuah produk atau jasa lewat Instagram. Bahkan lo tahu nggak kalau 37% dari seluruh pengguna internet di dunia itu sudah memiliki akun Instagram. Dan tambahan data lagi buat lo bahwa 59% dari jumlah pengguna aktif di Instagram itu umurnya range-nya dari 19 tahun sampai 29 tahun, yang artinya mereka-mereka ini adalah usia yang paling konsumtif dibanding range usia lainnya. Dan ini yang pasti bakal bikin lo heran karena 68% dari jumlah total pengguna aktif di Instagram jenis kelaminnya adalah wanita guys. Dan gue punya satu data terakhir buat lo, yaitu semua konten-konten video yang ada di Instagram itu jumlah engagementnya 200% lebih tinggi dibanding semua platform lainnya di dunia. Nah, jadi setelah lo tahu data-data semua ini, makanya Instagram app lo yang ada di handphone lo ini jangan dianggurin guys, karena peluangnya tuh besar banget buat bisnis lo. Oke Yan, gua udah paham lo udah ngeluarin data-data Instagram yang lo udah tahu. Tapi permasalahannya, gua ini mau berbisnis di Instagram, tapi gua nggak tahu nih gua mau jualannya apa ya. Well, jika lo ingin berbisnis di Instagram, hal pertama yang lo harus tanyakan ke diri lo adalah apakah lo ingin menjual produk atau lo ingin menjual jasa guys. Tapi sebelumnya gue mau ngejelasin dulu apa aja sih keuntungan dan kerugian dari menjual produk atau jasa. Jika lo ingin menjual produk, maka keuntungan yang lo dapat adalah yang pertama, harganya itu cenderung murah dan terjangkau guys. Yang kedua, itu udah pasti marketnya luas banget. Dan yang ketiga, audience lo itu nggak perlu lagi diedukasi karena udah ada produknya dan mereka udah pasti ngerti dong lo jualannya apa. Tapi nggak cuma sampai di sini guys, karena ada sisi negatifnya juga nih. Yang pertama, udah pasti pesaingnya tuh banyak banget. Yang kedua, lo itu butuh yang namanya modal dan lo harus menginventori barang lo. Yang ketiga, itu cenderung lebih beresiko guys, karena kalau lo menjual produk itu pasti biasanya mengikuti tren. Dan kalau lo mengikuti tren, kan kadang tren ada yang naik, ada yang turun. Jadi lo itu beresiko kalau produk lo itu bisa stoknya nggak habis. Tapi jika lo ingin menjual jasa, maka keuntungan yang akan lo dapat adalah yang pertama, udah pasti pesaingnya tuh dikit guys. Walaupun lo bisa bandingkan bisnis lo dengan bisnis jasa lainnya, tapi lo nggak akan pernah bisa membandingkan secara apple to apple. Keuntungan kedua yaitu lo tuh nggak perlu inventory barang guys. Apalagi yang namanya bisnis jasa itu modalnya kecil banget. Dan keuntungan ketiga, yang namanya jasa itu rata-rata nggak mengikuti tren market. Jadi resiko lo juga sangat-sangat kecil guys. Nah, kalau kekurangannya bagaimana? Kekurangannya yang pertama, udah pasti harganya biasanya lebih premium alias lebih mahal daripada kalau lo ngejual produk. Kekurangan yang kedua adalah marketnya biasanya lebih kecil guys, karena lo waktunya kan terbatas. Jadi market yang lo akan pegang juga pastinya akan terbatas. Kekurangan ketiga, kalau lo menjual jasa, maka calon konsumen lo ini perlu diedukasi dulu guys, karena yang namanya jual jasa itu kan perlu yang namanya kepercayaan. Jadi kalau lo nggak mengedukasi mereka, mereka akan sulit untuk percaya berbisnis dengan lo. Nah, karena bisnis yang gue jalankan saat ini juga merupakan bisnis jasa, khususnya sosial media bisnis coaching, maka gua akan nge-share peluang-peluang apa aja sih yang lu bisa dapatkan kalau lu memulai bisnis jasa lewat Instagram. Peluang pertama yang lu bisa jalankan adalah
Instagram agency guys. Lu tahu dong kalau lu itu sekarang lagi hidup di era transisi guys, yaitu transisi dari era industrialisasi menuju era informasi dan teknologi. Maka itu artinya apa? Artinya di luar sana ada banyak banget pemilik perusahaan yang masih gaptek guys. Jadi boro-boro pakai Instagram, kadang-kadang mereka itu pakai laptop atau pakai komputer atau mungkin handphone yang canggih banget aja masih nggak paham. Pasti beda banget dong kayak lo yang udah melek teknologi. So kalau lo melihat ini sebuah peluang besar buat lo, maka yang gue bisa kasih tahu ke lo adalah lo tuh nggak perlu guys punya follower yang jumlahnya banyak banget. Bahkan lo tuh nggak perlu punya skill marketing. Bahkan lo pun nggak perlu membutuhkan waktu yang banyak untuk menghandle sosial media milik perusahaan atau owner perusahaan yang menjadi klien lo. Enaknya lagi tugas lo tuh gampang banget guys, yaitu lo cukup menghandle akun Instagram milik klien lo. Itu artinya lo cukup belajar sedikit tentang optimasi Instagram dan bagaimana caranya menambahkan follower akun Instagram klien lo. Tugas lo berikutnya adalah menghandle para influencer dan mendistribusikan produk atau jasa milik klien lo. Dan tugas terakhir yang ketiga adalah lo harus memanage iklan mereka, baik itu menggunakan Facebook Ads ataupun Google Ads. Nah, kira-kira siapa aja sih yang bakal jadi klien lo? Yang pasti mereka-mereka ini yang memiliki usaha UKM atau medium company yang dimana ownernya masih turun langsung menghandle operasional perusahaannya. Tapi yang bukannya para owner ini bisa belajar sendiri dan menghandle sosial medianya sendiri. Well, walaupun mereka bisa menghandle sosial media mereka sendiri, masalahnya apakah mereka punya waktu untuk bikin konten, untuk posting, untuk optimasi Instagram mereka, bahkan engage dengan follower mereka? Pastinya nggak ada dong waktunya. Dan di satu sisi, di luar sana itu masih banyak banget guys pemilik perusahaan yang gaptek kayak tadi gue bilang. Jadi boro-boro mereka punya skill dan waktu untuk pakai Instagram aja mereka belum tentu ngerti. Jadi daripada lu pegang omongan gue, mendingan lu buktiin sendiri. Di luar sana itu masih banyak banget owner-owner perusahaan yang membutuhkan jasa lu guys. Oke Yan, sekarang gue udah paham, tapi permasalahannya cara gue mencari para owner perusahaan ini tuh gimana sih caranya? Cara paling gampang adalah dengan lu bergabung di forum atau komunitas yang memiliki niche market. Misalnya forum kuliner, forum kesehatan, sampai forum kecantikan. Kemudian tugas lo berikutnya adalah lo tinggal gabung aja guys ke dalam forum tersebut. Lalu lo tunjukin kredibilitas lo dengan cara posting atau komen yang banyak di dalam grup itu yang menunjukkan kredibilitas lo sebagai seorang expert. Tapi ingat ya guys, lo jangan nge-spam, melainkan lo harus posting sesuatu atau informasi yang penuh manfaat. Atau kalau lo mau capek sedikit dan lo pengen lihat hasilnya secara langsung, lo juga bisa guys keliling di sekitar rumah lo. Pasti ada banyak banget pemilik usaha atau UKM yang membutuhkan jasa lo, dan lo bisa tawarkan agensi Instagram lo ini secara door to door. Dan lo tau nggak guys, kalau lo menjalankan agensi Instagram ini, lo itu bisa berpeluang untuk mendapatkan income mulai dari 2 juta sampai 5 juta per bulannya. Dan bayangin, ini baru menghandle satu akun loh. Jadi kalau lo punya beberapa akun, lo bisa bayangin berapa potensi income lo. Tapi inget guys, ketika usaha lo udah take off, udah mulai berkembang, klien lo udah mulai banyak, jangan lupa lo harus bentuk yang namanya tim. Supaya apa? Supaya bisnis lo bisa di scale up dan lo bisa bekerja sama dengan para influencer di luar sana. Nah, ngomong-ngomong soal influencer, itu masuk ke peluang gua nomor 2, yaitu lo pun bisa jadi seorang influencer guys. Apalagi jika saat ini lo adalah seorang content creator atau selebgram di Instagram, maka kalau lo menjadikan peluang influencer ini menjadi peluang bisnis lo, ini peluangnya juga sama-sama besar guys. Tapi kalau lo tahu cara monetisasinya ya. Jadi kalau saat ini lo udah aktif jadi seorang selebgram tapi lo masih bingung juga gimana sih cara gue dapetin endorsement, lo bisa cek video gue di sini ya. Nah, benefitnya kalau lo menjadi seorang influencer, lo nggak cuman berpeluang untuk di endorse oleh sebuah brand atau sponsor, bahkan lo pun bisa membuat produk milik lo sendiri ataupun lo bisa menjual jasa milik lo sendiri lo. Misalnya kalau lo menjual jasa, lo bisa menjual jasa review produk, jasa fotografi, bahkan jasa untuk memberikan engagement
ke akun orang lain. Contohnya seperti lu menjual shout out atau paid promote. Dan pastinya masih banyak banget guys peluang lainnya. Tapi kalau lu ingin membangun bisnis yang lu bisa scale up tanpa kehadiran lu, dan khususnya jika lu ingin mendapatkan penghasilan yang pasif alias passive income, maka lu bakal suka peluang gua nomor 3 guys, yaitu online coaching dan online course. Tapi kalau lu masih bingung niche market lu tuh siapa sih, atau profesi yang bisa lu jalankan tuh apa sih, gua kebetulan udah bikin guys videonya kemarin dan lu bisa cek videonya di sini ya. Karena di dalam video itu gua punya 25 niche market atau profesi yang bisa dijadikan bisnis lo, atau mungkin bisa berhubungan dengan skill atau passion lo saat ini. Tapi kalau lo udah sadar dengan skill atau passion lo, misalnya lo itu jago make up, jago fotografi, jago public speaking, maka peluang lo menjual online coaching atau online course itu besar banget guys. Bahkan bisa menjadikan lo seorang miliarder. Karena apa sih? Karena jasa-jasa seperti ini itu masih sedikit banget guys kompetitornya. Khususnya kompetitor lo yang menjual secara online, apalagi lewat Instagram. Jadi peluang ini tuh besar banget kalau lo bisa terjun masuk ke bisnis ini mulai sekarang. Karena apa? Karena lo berpeluang untuk memonopoli market, alias lo bisa menjadi market leader. So kalau lo pengen tahu gimana sih teknis atau cara kerjanya menjadi seorang online coach, maka gua bakal ngundang lo untuk konsultasi gratis sama gua guys. Caranya tuh gampang banget, lo tinggal isi aja formulir yang ada di kolom deskripsi. Jadi gue bisa tahu bisnis lo itu apa, harapan lo ke depan tuh apa, dan mudah-mudahan kalau misalnya kita cocok, gue bisa membantu lo lebih jauh lagi. Oh ya guys, pastiin notifikasi channel ini lo nyalain, karena di video berikutnya gue bakal bikin video baru tentang algoritma Instagram. Nah ini bakal seru banget karena gue akan nge-share hal-hal penting yang dimauin oleh Instagram yang lo harus perhatikan jika akun lo ingin berkembang. Nah sekarang gue punya 2 pertanyaan buat lo. Pertanyaan pertama adalah, dari ketiga ide yang udah gue share di video ini, kira-kira lo lebih tertarik yang mana guys? Dan pertanyaan kedua dari gue adalah, apakah lo sudah memiliki passion atau skill yang bisa lo bisnisin mulai hari ini? Langsung aja guys komen di bawah, karena gue penasaran pengen ngeliatin jawaban lo, dan gue pengen juga chatting sama lo di kolom section ya. Dan kalau lo pengen gabung ke Facebook group gue, jangan lupa guys, linknya gue taruh di kolom deskripsi. And kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa guys, tolong bantu dong like-nya, kemudian share juga video ini ke teman-teman lo, dan mumpung lo masih di sini, jangan lupa ya subscribe ke channel gue. Dan seperti biasa guys, gue bakal ketemu lo di video gue berikutnya.